keras lagi. Kau pelihara hidupku. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. God bless you, Alpha Omega Church. Have a great week ahead. Halo semua, welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo, selamat datang di Teen Online Service. Terima kasih teman-teman semua bahwa bergabung di ibadah online kita. Dan saya percaya Anda tidak salah memilih channel ini. Sebab apa? Ketika Anda melihat channel ini, Anda pasti diberkati. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi judging people. Bagaimana cara kita menghadapi sebagai orang-orang mudanya Tuhan, orang kerennya Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang bagaimana kita menghadapinya, apa sih yang dimaksud dengan judging? Kalau diterjemahkan secara bebas, judge itu adalah menghakimi atau menilai kondisi orang lain dengan sebelah mata. Dan biasanya
Judge itu muncul ketika seseorang mendengar rumor atau gosip tentang orang lain yang membuat mereka berasumsi macam-macam meskipun tidak benar-benar tahu kondisi yang sebenarnya. Jadi judging itu adalah sebuah perilaku seseorang yang senang memberi penilaian terhadap berbagai hal. Mereka berusaha melontarkan penilaian yang terkesan negatif kepada orang sekitarnya dengan tujuan tertentu. Dan pertanyaannya juga pada kita semua, siapa yang bisa melakukan hal itu? Semua orang, saya dan saudara bisa melakukan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan itu, apa dampaknya? Seperti apa dampaknya? Akan ada banyak hal dampaknya. Dan kita juga perlu tahu seperti apa sih orang yang suka gemar atau senang melakukan judging atau menghakimi. Sebagaimana kita ketahui itu sebuah sikap yang suka menilai atau mengkritik atau menghakimi. Perilakunya gemar, suka. Mereka melihat, suka menilai sifat, sikap maupun penampilan orang lain. Meskipun sikap ini terlihat bagus karena dapat membantu meningkatkan kualitas seseorang, tetapi tidak selamanya mereka suka dilakukan kritik, atau kita, saya dan saudara bisa saja tidak suka karena kita tahu bahwa ketika seseorang menjudge itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kita bisa mempelajari seperti apa orang yang sedang melakukan seperti itu. Kelihatannya nada bicaranya, orang yang suka menghakimi mungkin menggunakan nada bicaranya yang halus. Namun suka memakai kalimat yang merendahkan. Sikap ini tentu bukanlah membuat semangat, justru menyebabkan orang yang dikritik menjadi insecure. Bahkan orang yang senang menghakimi sering merendahkan dan mengancam orang lain yang dinilai buruk. Yang kedua, kebencian, kebiasaan menilai dan menghakimi orang berasal dari rasa benci yang tersimpan dalam diri mereka. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah mengkritik. Ciri-ciri ini adalah orang yang senang melakukan penghakiman. Mereka kerap mengeluarkan emosi serta rasa benci dengan cara melempar kritikan secara langsung supaya orang lain terlihat lemah. Ciri-ciri selanjutnya pujian. Ya, ternyata orang yang suka menghakimi juga senang memberi pujian. Namun kita perlu tahu pujian tersebut pujian palsu. Dengan sengaja diselipkan kalimat-kalimat yang mengkritik. Apa dampak dari ketika kita menghakimi atau ketika seseorang menghakimi kita? Nah, oleh sebab itu pasti ada dampaknya. Dan pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua bahwa ada sebuah kalimat mengatakan seperti ini. Sebelum kamu memutuskan untuk berbicara dan mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti seseorang, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan bagaimana perasaanmu jika hal itu dikatakan kepadamu. William berkata seperti ini, kata-kata yang diucapkan tidak dapat ditarik kembali, jadi pikirkan 2 kali sebelum kamu berbicara. Oleh sebab itu dampaknya ada 2. 1, bisa membangun seseorang, dan yang kedua, merusak kehidupan seseorang. Itulah sebabnya berhati-hatilah memuntahkan kalimat dari mulut kita, karena itu berbahaya bagi orang lain. Nah, apa pandangan Alkitab tentang judging people ini? Kita akan melihat ayat Alkitab dalam Matius 7 ayat 1-2 dikatakan di sana, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam Lukas 6 ayat 37 juga berkata seperti ini, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum, ampunilah dan kamu akan diampuni. Dalam Roma 2 ayat 1 juga dikatakan, karena itu hai manusia, ya, siapapun juga engkau,
yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi jelas dari beberapa ayat di atas yang menjelaskan kepada kita bahwa Alkitab secara tegas melarang kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Berhenti menghakimi, berhenti menjudge seseorang, dan berhenti mengkritik yang bisa merusak kehidupan seseorang. Jika Alkitab secara tegas sudah melarang tidak boleh menghakimi, kenapa sekarang masih ada? Kenapa masih terjadi? Saya mau sampaikan, selama kita masih hidup di dunia ini, hal itu bisa saja akan terjadi kepada semua orang. Tetapi itulah sebabnya sekali lagi saya mengajak kita semua yang sedang melihat channel ini, yang sedang melihat ibadah online ini, ya, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Seperti Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, tujuannya adalah agar setiap tindakan yang kita putuskan dan kita lakukan dalam hidup ini harus berpadanan dengan Injil atau berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kenapa kita harus, Paulus katakan, kenapa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup? Lagi-lagi Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara, sendirilah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang padat diketahui dan dibaca oleh setiap orang. Mereka sendiri dapat melihat bahwa saudara merupakan surat yang ditulis Kristus, yang dikirim melalui kami. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan juga di atas batu tulis, tetapi pada hati manusia. Apa yang dimaksud dengan kamu adalah suratan Kristus. Kalimat kamu adalah surat Kristus. Di sini Paulus mau katakan kepada kita bahwa kita ini adalah cermin Kristus yang hidup. Seluruh hidupku dan hidupmu bagai surat terbuka yang dilihat dan dibaca semua orang. Kita adalah manusia yang hidupnya sudah diubahkan setelah mengenal Tuhan dan hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan. Maka kita harus menjaga bagaimana kita hidup. Dan apa yang dimaksud dengan surat Kristus yang terbuka? Surat Kristus yang terbuka itu artinya segala tindak tanduk kita, baik melalui perkataan dan perbuatan, selalu terlihat gamblang dan jelas. Maka Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2 ini dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal. Artinya bahwa kita inilah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang. Jadi surat Kristus berarti surat harusnya membawa terang. Sama seperti Kristus yang merupakan terang dunia yang menerangi setiap hati kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya, anak-anak muda yang kasih oleh Tuhan, kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Tidak boleh suka atau gemar menghakimi, menjudge seseorang satu dengan lain. Melainkan kita apa? Saling memberkati dan membangun. Seperti misi gereja kita adalah yang dikatakan building a better you. Membangun lebih baik. Kenapa penting kita membangun? Contoh ya, manusia itu dilengkapi dengan anggota tubuh ya. Tangan, kaki, mata, hidung. Dan seluruh anggota tubuh manusia itu tidak pernah saling menyakiti. Tetapi mereka saling bergandengan, saling menolong, saling membantu. Ketika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh lain akan merespon secara otomatis tanpa meminta pertolongan. Nah, kita ini adalah anggota tubuh Kristus.
tidak boleh menyakiti hati siapapun, tidak boleh menjudge, tapi lebih baik kita membangun kehidupan orang supaya orang yang tidak mengenal Kristus bisa mengenal Kristus lewat perbuatan kita. Tetapi kalau kita suka menghakimi, mengkritik, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, itu menghalangi mereka untuk mengenal Kristus. Selanjutnya bagian E, bagaimana? Nah, kita masuk pada poinnya. Lalu bagaimana kita menghadapi judging people ini? Yang pertama adalah tetaplah menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Sebagaimana Paulus tadi sampaikan di atas, bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Maka jangan heranlah bahwa orang akan selalu melihat dan menilai setiap tindak tanduk perbuatan kita. Tentu sebagian orang itu bisa menyakitkan, akan tetapi tidak perlu menjadi orang lain sehingga kita bisa menghindar. Justru jadilah dirimu sendiri untuk membuktikan bahwa penilaian mereka itu salah. Sama halnya kita semua suka menilai dan menghakimi orang. Bahwa setiap hari kita menilai orang, tapi karena tidak sempurna penilaian kita bisa salah. Kita mudah dipengaruhi apa yang kelihatan. Tapi Yesus memerintahkan dalam Yohanes 7 ayat 24, jangan lagi menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan dari luar. Berbahaya. Yesus mau kita menirunya dan tidak menilai orang berdasarkan apa yang kelihatan. Jadi kalau bagaimana kita menghadapi orang yang punya gemar atau sifat yang suka menghakimi? Yang pertama, tetaplah menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Supaya kamu membuktikan bahwa penilaian orang yang salah itu benar-benar memang palsu. Yang kedua adalah, tetaplah profesional mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu. Kadang-kadang ketika kita kritik, lalu kritikan itu atau ketika kita dinilai, lalu nilai itu tidak cocok dengan kita, kadang-kadang kita bisa lari dari tanggung jawab kita. Tetapi pada kesempatan ini, ketika hal itu terjadi pada siapapun Anda yang sedang melihat tayangan ini, tetaplah profesional mengerjakan apa yang menjadi tugasmu. Ada banyak bentuk penilaian dilakukan oleh orang, seperti biasanya lalu seseorang menilai, menjudge, ingin mengubah, merasa tidak percaya dan lain sebagainya. Tetapi yang penting adalah tetap lakukan dengan secara profesional. Dan yang sebenarnya yang paling berhak untuk menilai dan mengatur hidup seseorang adalah masing-masing individu yang menjalaninya. Yang bertanggung jawab atas hidup seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, dan juga bukan kita. Tapi sisi lain kita juga perlu orang lain untuk menilai supaya kita lebih maju. Kalau Anda mengkritik, kalau Anda menilai, nilailah mereka dengan nilai-nilai positif yang membangun kehidupan, bukan atas dasar ketidaksukaan terhadap seseorang. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi judging people ini? Atau bagaimana kita menghadapi sebuah perilaku yang suka menghakimi? Kita tidak bisa melakukan apapun. Tetapi yang kita kerjakan adalah yang ketiga, tetap terima dengan ucapan syukur semua kritikan penilaian. Jadikan penilaian itu sebagai motivasi. Artinya, cara kita adalah tetap terima dengan ucapan syukur semua penilaian, kritikan, judging tanpa melakukan perbantahan. Saya mau sampaikan, kita tidak bisa mengatur atau mengontrol, mulut orang lain. Bagaimana mereka menilai kita, bagaimana mereka cara memandang kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dan pada dasarnya bahwa memberikan penilaian kepada seorang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Maka segala hal yang dinilai secara baik fisik, penampilan, karakter, sikap, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung untuk menilai orang lain hanya melihat keburukannya. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan, mengajak kita semua, jangan hanya melihat, menilai seseorang dari penampilan luar. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Nah ini, ketika kita sudah mengucap syukur, menerima dengan legowo, mari kita perhatikan kondisi hati kita, sangat penting. Dalam Lukas 6 ayat 45 berkata,
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Oleh sebab itu, supaya yang jahat tidak keluar, kita harus memperhatikan kondisi hati kita. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16, ayat 29, ayat 31 sampai 32. Pada intinya, jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya apa? Sekalipun kita mengalami sebuah kritikan atau mungkin penilaian yang tidak menyenangkan, tetaplah mengucap syukur, jangan sampai kita melakukan perbantahan, melakukan kesalahan. Justru dengan seperti itu, kita harus membuktikan bahwa penilaian si A, si B terhadap kita harus buktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Nah, pertanyaannya pada kesempatan kali ini, aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Yang pertama adalah kita akan mampu memperhatikan setiap langkah kehidupan. Bagaimana kita bisa mampu memperhatikan setiap langkah kehidupan? Ya, karena Yesus bersama kita dan memberikan kita kuasa kemampuan dalam menghadapi segala macam yang terjadi dalam hidup ini. Yesus yang akan menuntun kita, mengarahkan kita. Sehingga apa? Dalam keadaan yang kita mungkin mengalami dikritik atau dijudge seseorang, kita tidak melakukan dosa. Tetapi kita akan lebih hati-hati memperhatikan kehidupan. Aplikasi yang kedua lah, kita bisa membawa dan menyebarkan keharuman Kristus. Tujuan Tuhan memanggil setiap kita adalah untuk kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Maka ketika mengalami kritikan sekalipun, penilaian serta ada yang menjudge kita sekalipun, jadikan itu sebagai alat untuk menyebarkan keharuman Kristus di mana-mana. Itu penting, saudara. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengalami pertumbuhan rohani di dalam Yesus. Pertumbuhan rohani di dalam Yesus akan bisa terjadi apabila kita mengalami hal yang tidak baik sekalipun, bukan hal-hal yang baik saja. Dan untuk mengajari kita mengerti bagaimana kita menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, pertumbuhan rohani itu akan mengajari kita selalu, dan hal ini akan membawa kita untuk selalu bergantung dan berharap serta berserah kepada Yesus. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai manusia yang selalu hidup, kita sebagai manusia yang masih hidup di bumi ini, pasti akan mengalami kritikan, penilaian, atau judge dari seseorang, bisa dari keluarga, teman, sahabat, teman pekerjaan, siapapun itu. Bahkan ketika apalagi kita ingin sukses, berhasil, atau tujuan kita membawa berkat bagi orang lain, maka pasti akan selalu berhadapan dengan kritik. Dan itu bisa terjadi kapanpun, kita tidak perlu minta, dia bisa datang sekalipun. Pertanyaannya, apa kita berhenti? Tentu tidak, melainkan kita harus menghadapi tanpa melakukan sebuah kesalahan. Dan di dalam kitab dijelaskan bahwa apa yang kita alami, mungkin Yesus mengalami hal yang sama. Ya, dalam nanti boleh baca setelah acara ini, Matius 21 ayat 23 sampai 27. Di sana Yesus mengalami kritikan dari pendengar ketika dia mengajarkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus bukan lari, tapi menghadapi dengan seperti ini. Dia menerima kritikan ya dengan terbuka dan tenang. Dia juga memberi jawab dengan bijaksana. Dan dia juga berusaha membedakan mana kritik yang membangun dan yang menjatuhkan. Jadi jelas kalau Yesus mengalami kritikan penilaian, dia menghadapi, maka kita pun pasti bisa melakukannya. Amin. Memang benar ya, tidak semua orang suka dikritik, dinilai, apalagi dihakimi. Tidak mudah menerimanya. Karena lebih banyak
yang merusak. Akan tetapi tidak perlu takut, tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati, dan tidak perlu dendam. Sebab akan selalu ada cara yang Tuhan berikan bagi kita, hikmat yang membimbing kita dalam menghadapinya tanpa melakukan dosa. Kita bisa menjadi berkat dalam segala situasi, dan itu memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami diajarkan kebenaran firman Tuhan, tidak suka menjudge, menghakimi, mengkritik, tapi biarlah kami boleh saling membangun. Berkati setiap orang yang melihat, berkati setiap telinga yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.